Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudari, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pagi hari ini sesuai judul yang diberikan oleh panitia, nasihat indah menyentuh kalbu. Ketika saya disodorkan judul ini, saya juga nggak tahu maksudnya nasihat apa dan siapa, saya nggak tahu. Yang penting dikasih judul seperti itu dari panitia. Tanpa ada saya dijelaskan ini nasihat apa, yang penting Ustadz ini judulnya. Baik. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, berbicara tentang nasihat, apalagi nasihat yang indah dan menyentuh kalbu, maka tidak ada nasihat yang lebih indah dan lebih baik daripada nasihat-nasihat dari kitabullah serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tentunya nasihat-nasihat salafus saleh, generasi-generasi terbaik umat ini. Karena mereka, para salafus saleh, orang-orang yang paling berilmu, orang-orang yang paling bijaksana, paling bertakwa, paling ikhlas. Sehingga setiap untai kata nasihat yang keluar dari lisan mereka bisa meresap, menyentuh di dalam sanubari kita. Maka saya akan pilihkan beberapa petikan-petikan nasihat yang indah dari salafus saleh untuk kita semua, agar bisa kita jadikan sebagai pelajaran dan juga panduan dalam kehidupan kita ini. Wasiat yang pertama, an Abil Ahwas qala Abu Ishaq wa huwa Amru as-Sabi'i, dari Abul Ahwas, ia menuturkan, Abu Ishaq Amru as-Sabi'i berkata, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda. Walaupun yang hadir ini tidak semuanya pemuda ya, tetapi yang tua pun insya Allah berjiwa muda. Ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, ightanimu qallama tamurru biya lailatun illa wa aqra'u fiha alfa ayah.
Wa inni la aqra'u al-baqarata fi raka'ah. Wa inni la asumu ashhural hurum wa thalathata ayyam min kulli syahr wal itsnain wal khamis. Thumma tala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata beliau berpesan, memberi nasihat, wahai para pemuda, ightanimu. Maksudnya ightanimu di sini, gunakanlah, manfaatkanlah masa muda kalian. Ini mengingatkan kita kepada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Lalu beliau sebutkan yang pertama, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum engkau tua. Nah, Abu Ishaq Amru As-Sabi'i rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat kepada kita, ightanimu, pergunakanlah, manfaatkanlah masa muda kalian. Karena ketika seseorang sudah tua, maka dia tidak akan bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh dia ketika dia muda. Tenaga sudah berkurang, nafas pun sudah ngos-ngosan, mata pun sudah mulai rabun, tidak sekuat dahulu lagi. Lalu beliau bercerita tentang diri dia, bukan untuk ujub, bukan untuk berbangga-bangga, tetapi dalam rangka memotivasi orang yang dia nasihati, dan juga dalam rangka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, karena Allah berikan nikmat kepada dia, bisa memanfaatkan waktu muda dia. Maka dia katakan, qallama tamurru bi lailah, jarang sekali atau sedikit sekali aku melewati malam, illa, melainkan, wa aqra'u fiha alfa ayat. Jarang sekali malam atau sedikit sekali malam yang aku lewati tanpa membaca padanya 1000 ayat. Wah, 1000 ayat. Membaca Al-Quran. Jadi jarang dia melewati malam hari dia tanpa membaca 1000 ayat. Mayoritas malam-malam dia itu dia gunakan untuk membaca Al-Quran, salat malam dengan membaca Al-Quran. 1000 ayat lebih. Subhanallah. Berarti sudah hampir, sudah seperempatnya ya Al-Quran. Berarti 4 hari mungkin dia, atau 5 hari dia sudah khatam 30 juz. Sekitar 5 juz lah, atau ya 6 juz sehari dia baca. Subhanallah. Bayangkan. Dan memang kalau seseorang ingin, apalagi para penghafal Al-Quran, yang sudah hafalannya, kalau ingin hafalannya mutskin, lengket, itu paling tidaknya 1 hari dia membaca 5 sampai 6 juz. Sehingga 1 minggu khatam. Setiap 1 minggu khatam. Dia murojaah, dia ulang. Kalau hafalannya misalnya masih 1 juz 30, maka dia ulang sampai 6 kali, 5 kali sehari itu. Setiap hari. Kalau hafalannya 5 juz berarti dia ulang terus setiap hari 5 juz itu. Dan begitu seterusnya. Kalau hafalannya 30 juz begitu juga. Jadi setiap 6 hari khatam. Atau kalau dia 6 juz sehari, setiap 5 hari dia khatam. Berat itu. Kenapa? Karena godaannya. Tetapi kalau seseorang itu sudah terbiasa,
Gampang karena satu juz itu kalau dia baca secara hadar, bacaan yang agak cepat tapi tetap dengan menjaga makhraj dan juga tajwid sesuai dengan karakter bacaan hadar itu, sekitar 30 menit, 35 menit satu juz. Bahkan 30 menit lah atau 25 menit bisa. Berarti kalau 6 juz cuma 3 jam selesai. Anda dengan membaca berita di handphone Anda berapa jam? Coba hitung. Dari pagi sampai pagi lagi. Mau tidur pun masih baca-baca juga kan? Buka. Tanpa pernah rasa letih, jenuh dan bosan. Bayangkan kalau kita membaca Al-Quran sebanyak itu setiap hari. Subhanallah. Bagaimana hidup kita? Penuh keberkahan insya Allah. Penuh kebahagiaan, hati terang, ya, pikiran terang, hati tenang, jiwa tentram, rumah kita pun bercahaya. Kenapa? Karena banyak membaca Al-Quran. Wa inilah aqra'u al-baqarata fi raka'ah. Dan sungguh aku membaca surat Al-Baqarah itu 1 rakaat. Allahu Akbar. Dia sholat malam, sholat tahajud, baca Al-Baqarah itu cuma 1 rakaat. Al-Baqarah itu tahu berapa juz? 2 juz sepertiga, 2 juz seperempat atau sepertiga. Nah, bayangkan itu 1 rakaat itu. Dulu Rasulullah SAW pernah membaca dalam 1 rakaat itu Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa. 5 juz seperempat. An-Nisa itu habisnya di juz 6. Di 2 lembar setengah kurang lebih. 2 lembar setengah kurang lebih. Itu 1 rakaat. Sebagian salafus soleh itu, wahai saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, itu ada yang sholat subuhnya dengan wudhu isya. Apa maksudnya itu? Berarti dia nggak ada batal, ibadah aja dia. Subhanallah. Luar biasa. Apakah itu berlebihan? Ustaz, enggak, karena kekuatan iman mereka. Kita mungkin tidak akan sanggup. Tetapi kita harus berusaha meneladani dia, meneladani mereka semampu kita. Memanfaatkan masa muda. Kenapa dia ingatkan? Manfaatkanlah, pergunakanlah masa mudamu. Aku ini sanggup membaca 1 malam itu 1000 ayat. Itu ketika muda lah kita sanggup melakukan itu. Kalau sudah tua, mungkin kita sudah berat melakukannya. Maka gunakan di masa muda untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan sholat malam. Wa inni la asumu ashhural hurum. Dan sungguh aku menunaikan puasa di bulan-bulan haram. Wa thalathata ayyam min kulli syahr. Dan berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Puasa Senin dan Kamis. Wal Itsnain wal Khamis. Beliau lakukan. Lalu beliau baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat-nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah sebagai bentuk syukur. Allah telah berikan dia nikmat, kekuatan, kesanggupan untuk menunaikan ibadah tersebut. Jadi memperbanyak membaca Al-Quran. 1 minggu sekali khatam. Coba bulan Ramadan aja antum sanggup, kenapa di bulan-bulan biasa tidak sanggup? Apa bedanya? Malah di bulan Ramadan lebih berat. Kenapa? Karena kondisi kita lemah. Tidak makan dan tidak minum. Kalau di hari-hari biasa kita lapar makan, haus minum. Serak suara kita minum. Apa saja bisa kita minum. Mau yang hangat-hangat bisa. Lalu kenapa membaca Al-Quran kita di luar Ramadan sangat sedikit? Bagaimana mau mengkhatamkan 1 minggu 1 Al-Quran? 1 hari saja 1 lembar tidak selesai. Begitu beratnya kita membaca Al-Quran. Mengkhatamkan Al-Quran
seminggu sekali itu merupakan kebiasaan salafus soleh. Bukan hanya Abu Ishaq Amr As-Sabi'i, ini hanya salah satu contoh. Tetapi banyak lagi generasi-generasi salafus soleh yang melakukan itu. Di antaranya Amr bin Maimun. Amr bin Maimun ini suatu hari bertemu dengan salah seorang temannya. Lalu dia berkata kepada temannya dalam rangka memotivasi temannya ini, mengajak dia. Laqad razaqani Allahul barihata minas salati kadza wa razaqa minal khairi kadza. Alhamdulillah tadi malam Allah memberiku rezeki. Aku bisa salat sampai sekian. Aku bisa membaca Al-Quran sampai sekian. Aku bisa melakukan kebaikan-kebaikan begini dan begitu. Alhamdulillah. Ini dalam rangka tujuan dia untuk memotivasi saudaranya itu. Apa kata Al-Hakim ketika membawakan hadis ini, riwayat ini, athar ini? Di dalam kitab Al-Mustadrak beliau mengomentari, rahimallahu Amr bin Ubaidillah As-Sabi'i wa Amr bin Maimun Al-Audi, falaqad nabbaha lima yuraghibu syabab fil ibadah. Semoga Allah merahmati Abu Ishaq Amr bin Sabi'i dan juga Amr bin Maimun Al-Audi, karena keduanya sudah mengingatkan para pemuda, memotivasi para pemuda untuk giat beribadah. Nah, di dalam riwayat yang kita bacakan tadi dari Abu Ishaq As-Sabi'i tadi, maka kita juga bisa memetik pelajaran bahwa mereka salafus soleh itu mendidik tidak hanya sebatas dengan lisan, namun dengan perbuatan. Kita ingin anak kita hafal Al-Quran, kita aja jarang membaca Al-Quran di rumah. Kita dorong anak kita, murojaahlah, ulang hafal-hafalan. Dia tidak pernah melihat kita untuk membaca Al-Quran, apalagi mengulang-ulang hafalan. Ya kita sudah tua Ustaz, nggak sanggup lagi menghafal. Setidaknya tunjukkan kepada anak-anak kita, semangat kita membaca Al-Quran, sehingga akhirnya dia termotivasi. Lihat Abu Ishaq As-Sabi'i ini, selain dia menganjurkan, mengajak, dan dia juga melakukan. Dan dia katakan, saya satu malam itu membaca 1000-an ayat. Kemudian berpuasa di bulan-bulan haram. Maksudnya di tanggal-tanggal atau di bulan haram, di waktu-waktu yang disyariatkan berpuasa, seperti 10 pertama bulan Zulhijjah, 9 dan 10 Muharram, Asyura 10 Muharram. Dan juga berpuasa 3 hari setiap bulannya, serta berpuasa Senin dan Kamis. Nah, ini mengajarkan kepada kita bagaimana dahulu salafus saleh membina dan mendidik dengan perkataan dan perbuatan atau keteladanan. Itu wasiat yang pertama dari salafus saleh. Wasiat yang kedua, ini wasiat yang luar biasa juga dalam menuntut ilmu. Hammad bin Yazid bin Zaid rahimahullahu ta'ala, ia menuturkan atau dia bercerita, dakhalna ala Anas ibn Sirin fi maradihi. Apa kata dia? Hammad bin Zaid, kami menjenguk Anas bin Sirin saat beliau sakit. Faqal, jadi berkumpullah di situ menjenguk ulama ini, Imam Ibnu Sirin, seorang imam tabi'in yang terkenal. Nah, Hammad bin Yazid dan teman-temannya datang menjenguk. Ketika mereka duduk di dekat Ibnu Sirin, faqala lahum, Ibnu Sirin berkata kepada mereka, ittaqullaha ya ma'syar syabab, unzuru mimman ta'khuduna hadhihi al-ahadith fa innaha min dinikum.
Kata beliau, wahai para pemuda, bertakwalah kalian kepada Allah. Unzuru, perhatikan. Dari siapa kalian mengambil hadis-hadis ini? Teliti, seleksi. Unzuru amman ta'khudhu hadhil ahadits. Seleksi, pilih guru. Dari siapa kalian mengambil hadis-hadis ini? Fa innaha min dinikum. Karena dia termasuk bagian agama kalian. Allahu Akbar. Anak-anak muda ini, mereka punya semangat dan keinginan untuk belajar, menggali. Rasa penasaran dan keinginan tahu yang kuat. Sehingga mereka berusaha mencari-cari. Mencari di internet, bolak-baliklah media-media sosial, website-website yang berbicara tentang ilmu, makalah-makalah Islam, semua dia baca. Lihat video-video ceramah, kajian di YouTube. Baik yang dari Arab yang sudah diterjemahkan atau yang ustaz-ustaz yang dari lokal. Bolak-balik, bolak-balik. Dia belum punya filter. Belum punya pondasi yang kuat dalam akidah dan manhaj. Akhirnya terpengaruh. Karena dia nggak tahu apakah hadis itu sahih atau tidak. Kalau sahih, apakah memang seperti itu yang dipahami oleh para ulama-ulama atau tidak? Dia nggak tahu. Yang dia tahu, oh ada Al-Quran, ada hadis, ada perkataan ulama. Dia nggak tahu apakah perkataan ulama itu utuh disampaikan atau dipenggal-penggal. Akhirnya salah pahamlah dia. Terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang barangkali menyimpang dan keliru dari jalan yang lurus. Dah, ini nasihat yang sangat penting bagi kita semua, khususnya para pemuda. Imam Ibn Sirin menasihati ketika dia dijenguk oleh sekelompok pemuda, dia katakan, ya ma'syar syabab, ittaqullaha ya ma'syar syabab, bertakwalah kalian kepada Allah. Fanzuru amman ta'khudhu hadhil ahadits. Seleksi, teliti dari siapa kalian terima hadis-hadis ini. Fa innaha min dinikum. Karena sesungguhnya itu bagian dari agama kalian. Wasiat yang sangat agung, nasihat yang sangat dalam. Seorang penuntut ilmu, ketika dia menuntut ilmu, harus memilih guru. Orang-orang yang kokoh keilmuannya, yang jelas akidah dan manhajnya. Dan utamakan mencari dan mendalami ilmu. Utamakan mencari dan mendalami ilmu dari ahli-ahli ilmu yang sudah senior, yang sudah bertungkus lumus dengan ilmu, sejalan dengan usia dia juga. Merujuk kepada ulama-ulama. Kalau tidak ada, maka pilih yang di bawah mereka lagi. Siapa lagi? Usianya, kedalaman ilmunya, kekokohan akidah dan manhajnya, adab dan akhlaknya. Agar apa? Agar kita benar-benar bisa istiqamah memahami agama ini di atas jalan yang lurus. Bukan mengambil ilmu dari siapa saja. Terdengar salah seorang yang terkenal, pintar bahasa Arab, lancar hafalan Al-Qur'annya, indah retorikanya, kita sibuk pula ikut pula mendengar tanpa kita tahu dia belajar di mana, dari siapa gurunya, bagaimana sepak terjang dan peran dia di dalam dakwah menegakkan agama Allah ini. Kita nggak tahu, hanya yang kita tahu dia terkenal di medsos, dia terkenal di YouTube. Kita pun ikut pula belajar dari dia. Ini tidak benar, bukan seperti itu cara menuntut ilmu agama. Ibnu Syaudzab rahimahullahu ta'ala pernah berkata, inna min ni'matillahi ala syababi idha tanassaka an yuwakhiya sahib sunnah yahmiluhu alaiha. Di antara nikmat Allah kepada seorang pemuda tatkala ia tanassaka itu mulai taat,
Atau istilah sekarang, orang sekarang hijrah kata dia. Ya. Seorang pemuda ketika dia mulai hijrah, mulai menempuh jalan yang hak, mulai belajar agama, maka di antara nikmat Allah kepada dia, Allah berikan dia guru sahibus sunnah. Siapa itu sahibus sunnah? Guru yang berpegang teguh dengan sunnah. Itu nikmat Allah yang harus dijaga. Yahmiluhu 'alaiha, yang membimbing dia di atas sunnah tersebut. Bismillah. Nasihat yang luar biasa sekali. Maka wahai para pemuda, wahai kita semua, hadirin dan hadirat, bersyukur kepada Allah. Kita memiliki guru-guru yang insya Allah berguru dari ulama-ulama ahlus sunnah. Ulama-ulama yang manhajnya lurus, mengikuti manhaj salafus saleh. Alhamdulillah kita punya guru-guru yang sanad ilmunya jelas dari siapa dia berguru. Dan gurunya dari siapa lagi. Sehingga kita bisa yakin dan tentram untuk menuntut ilmu dari dia. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama terdahulu, ulama salafus saleh yang bernama Amr bin Qais Al-Mulai pernah berkata, "Idza ra'aita syaba awwal ma yansha'u ma'a ahli sunnati wal jamaah farjuhu. Wa idza ra'aitahu ma'a ahli al-bid'ah fayas minhu. Fa inna syabab ala awwali nushu'ihi." Apa kata Amr bin Qais Al-Mulai rahimahullahu taala? Kalau engkau melihat seorang pemuda di awal pertama dia tumbuh bersama ahlus sunnah wal jamaah, maka letakkanlah harapanmu padanya. Farjuhu, berharap banyaklah padanya. Sebaliknya apabila engkau melihat pemuda bertumbuh kembang bersama ahlul bidah, orang-orang yang menyuruh, mengajak, memperjuangkan bid'ah-bid'ah, fayas minhu, maka putus asalah terhadapnya. Lianna syabab, karena para pemuda itu dinilai dari awal, fa inna syabab ala awali nushu'ihi, dinilai dari awal dia tumbuh, berkembang. Karena di situ dia akan terbentuk nanti. Maka wahai para orang tua, bergembiralah antum, selalulah berdoa dan berharap ketika anak-anak antum belajar di pondok-pondok sunnah, di pondok-pondok pesantren yang mengajarkan Al-Quran dan hadis, mengajarkan keteladanan kepada Rasulullah SAW dan salafus saleh, mengajarkan untuk mengikuti para ulama-ulama dan tidak taklid kecuali kepada Al-Quran dan hadis. Maka besar harapan kita kepada anak-anak dan pemuda-pemuda ini ke depannya akan memperjuangkan agama ini. Tapi sebaliknya kalau kita lihat pemuda, dia di awal-awal semangat dia untuk menuntut ilmu, malah dia dapat guru atau bertumbuh kembang bukan bersama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini patut kita khawatirkan. Kedepannya malah bisa meruntuhkan dakwah, memberangus dakwah yang sudah susah-susah dibangun oleh generasi-generasi sebelum dia. Kaum muslimin dan muslimat, pelajarannya juga dari sini, kita para dai, para ustadz, para guru, para orang tua punya kewajiban untuk membentuk lingkungan pendidikan dan lingkungan untuk para penuntut ilmu, seperti pesantren, sekolah-sekolah, majelis-majelis ilmu di masjid-masjid yang di sana diajarkan oleh guru-guru yang berakidah dan bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis di atas pemahaman
salafus saleh. Kenapa? Ketika seorang pemuda sering duduk di majelis-majelis al-haq, di majelis-majelis ahlus sunnah, maka itu akan mempengaruhi pemahaman dia dan juga karakter dia. Sebaliknya, kalau seandainya dia sering duduk dengan teman-teman, guru-guru di majelis-majelis yang penuh dengan syubhat, yang mengajarkan perkara-perkara yang menyimpang dan menyelisihi jalan Rasulullah SAW, maka dia pasti akan condong kepada orang-orang tersebut pula. Ini wasiat kedua, wasiat para salafus saleh untuk kita, untuk para pemuda, bagaimana kita menuntut ilmu. Wasiat yang ketiga dari Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Malik bin Dinar sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Jami', di dalam kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Malik bin Dinar berkata, "Innamal khairu fis syabab." Innamal khairu fis syabab. Sesungguhnya kebaikan itu terdapat pada para pemuda. Apa orang tua tidak baik? Baik. Maksud beliau, kebaikan itu ada para pemuda untuk menunjukkan betapa pentingnya fase para pemuda ini, masa muda ini. Karena para pemuda apabila dia betul-betul memanfaatkan, menggunakan masa mudanya untuk menuntut ilmu, mendalami agama, melakukan perbuatan-perbuatan yang positif, yang baik, itu akan mendatangkan kebaikan yang banyak untuk umat ini, untuk bangsa ini. Karena mereka yang bisa berbuat banyak lebih daripada orang-orang yang tua. Orang-orang yang tua tentu sudah dekat pula masa mereka untuk meninggalkan kefanaan, untuk meninggalkan dunia fana ini. Kalau kita membaca sejarah, lihatlah di sekeliling Rasulullah SAW, mayoritas adalah para pemuda. Sahabat-sahabat terdekat Khulafaur Rasyidin di awal-awal Islam mendampingi Rasulullah SAW, mereka adalah para pemuda. 30, antara 30 sampai 40 itu puncak-puncaknya kepemudaan, puncak-puncak masa muda. Puncak-puncak kejayaan pemuda itu antara 30 sampai 40. Oleh karena itu dijadikan pula itu usia penghuni sorga. Kebanyakan sahabat usianya itu. Ada lagi sahabat antara berkisar antara 20 sampai 30. Ada lagi yang di bawah itu. 15 sampai 20. Ini menunjukkan bahwa pejuang-pejuang itu yang bersama Rasulullah SAW itu kebanyakan para pemuda. Ketika Rasulullah butuh seorang dai, guru yang akan dikirim ke kantong-kantong dakwah yang tantangannya sangat berat, dia pilih pemuda seperti Mus'ab bin Umair, dikirim untuk mengajar di Madinah, yang saat itu baru ada benih-benih Islam dari sahabat-sahabat yang berbaiat kepada Rasulullah SAW di Bai'atul Aqabah ula dan thaniyah. Tatkala Rasulullah SAW ingin mendakwahi penduduk Yaman, siapa yang diutusnya? Sahabat Mu'adz bin Jabal, pemuda, masih muda. Ada yang mengatakan 18, 19, ada yang mengatakan 20-an umurnya. Masih sangat muda. Mereka andalan-andalan Rasulullah SAW. Begitu juga para panglima-panglima Rasulullah SAW. Kebanyakan mereka adalah para pemuda. Perawi-perawi hadis yang banyak menghafalkan hadis, mereka juga adalah para pemuda-pemuda. Sebut Abdullah bin Umar, bahkan yang terbanyak Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah. Mereka adalah para pemuda. Oleh karena itu, Malik bin Dinar mengingatkan kebaikan yang banyak pada diri pemuda apabila pemuda memanfaatkan masa mudanya untuk perkara-perkara yang bermanfaat.
dan tidak ada lagi yang lebih bermanfaat bagi para pemuda selain daripada menggunakan masa mudanya untuk menghafal Al-Quran, mempelajari kandungannya, menghafal hadis-hadis, mempelajari kandungannya, lalu mengamalkan keduanya, mempelajari fikih, ilmu-ilmu lain, dan mempelajari ilmu-ilmu dunia yang bisa menopang, mendukung untuk kemajuan umat ini. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau terkumpul pada seorang anak muda itu kekuatan masa muda, waktu yang lapang, harta yang cukup, orang tua yang mendukung, sudah nikmatnya luar biasa. Maka kalian para pemuda, kalau kalian dapati orang tua kalian mendukung, kalian sehat dan kuat, uang ada, waktu ada, maka jangan sia-siakan itu. Gunakan untuk yang bermanfaat. Belajar agama, mendalaminya, atau mendalami ilmu-ilmu dunia yang berguna untuk umat. Gunakan, manfaatkan masa muda itu. Sehingga nanti saat Anda sudah mulai bisa terjun ke masyarakat, Anda sudah memiliki bekal yang cukup untuk bisa memperbaiki umat ini. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wasiat keberapa tadi? Ketiga. Wasiat yang keempat. Dari Zaid bin Abi Zarqa, ia bercerita, kharaja Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala wa nahnu ala babih. Jadi kata Zaid bin Abi Zarqa, suatu hari kami menunggu di depan pintu rumah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Lalu keluarlah beliau. Dilihatnya di pintunya para penuntut ilmu, para pemuda. Maka beliau pun berpesan kepada pemuda itu, ya ma'syaras syabab, ta'ajjalu barakata hadzal ilmi fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu liyufid ba'dukum ba'dha. Wahai para pemuda, gunakan kesempatan masa mudamu untuk mendapatkan keberkahan ilmu ini. Maksud beliau, gunakan selagi masa muda itu. Karena ketika itulah engkau bisa menghafal sebanyak-banyaknya, memahami sebanyak-banyaknya, menulis dan mencatat sebanyak-banyaknya. Itu di masa muda. Anak-anak muda itu mungkin satu hari dia bisa menghafal 1 juz. Kalau yang sudah tua, 1 halaman aja susahnya minta ampun. Hafalkan sebentar, lupa lagi. Itu kelebihan anak-anak muda. 1 hari itu kalau disuruh dia bisa itu menghafal, anak-anak muda itu. Fokus dia menghafal, selesai 1 juz itu. Karena otaknya masih encer. Hatinya masih jernih, bening. Oleh karena itu, wahai saudara-saudara muda, para pemuda, jangan kotori, jangan nodai jiwa dan hati kalian yang bersih itu. Agar keberkahan ilmu itu bisa masuk ke dalamnya. Ta'ajjalu barakata hadzal ilmi. Ta'ajjala itu segera, manfaatkan, dapatkan keberkahan ilmu. Mumpung kalian masih muda. Fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu. Karena kalian tidak tahu apakah kalian bisa mencapai cita-cita kalian atau tidak. Jangan tunda-tunda juga. Kalian ingin hafal Al-Quran, kalian tunda-tunda juga, nggak akan bisa. Belum tentu bisa nanti tercapai. Selagi masih ada kesempatan dan waktu, gunakan, manfaatkan. Liyufid ba'dukum ba'dha. Dan hendaklah kalian saling memberi faedah, manfaat satu dengan yang lainnya. Waktu muda itu berlalu dengan cepat. Sangat cepat. Tidak terasa. Lihatlah diri kita masing-masing. Dulu kita
mungkin masih bisa mempunyai kelapangan waktu berkumpul, sering berkumpul dengan teman-teman. Kemudian tidak terasa setelah itu sudah mulai memiliki anak-anak. Waktu sudah mulai semakin sempit. Cobalah mengaca, bercermin. Lihat, uban sudah mulai tumbuh satu persatu. Kulit tidak lagi sekencang dahulu. Ternyata begitu cepat waktu itu berlalu. Dan kita tidak akan bisa mengulang masa muda tersebut. Imam Ahmad berkata, syabbahtu syabab ma syabbahtu syabab illa bi syai'in kana fi kummi fasaqata. Aku tidak pernah syabbahtu, menyerupakan para pemuda itu kecuali dengan sesuatu yang dahulunya ada di kantongku. Kemudian fasaqata, lalu dia jatuh. Maksudnya apa? Seperti uang kita yang tersimpan. Itulah pasti akan habis, pasti akan hilang juga. Dan itu tidak terasa. Kalau kita menyimpan harta kita, uang kita nggak terasa. Simpan uang di dompet, tiba-tiba nanti perasaan kemarin segini duit ini. Kok udah kemana ya? Hitung. Oh iya, saya sudah beli ini, saya sudah beli ini, belanja ini. Sudah habis pula gaji sebulan. Baru seminggu. Cepat. Tidak terasa. Begitulah masa muda itu, cepat dan tidak terasa. Baru kita sadari setelah kita melihat tanda-tandanya. Setelah kita merasa kehilangan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan dari Sufyan Ats-Tsauri ini kepada para pemuda agar mereka menggunakan masa mudanya untuk menuntut ilmu, karena kata pepatah, menuntut ilmu di masa muda itu seperti mengukir di atas batu. Lihatlah orang menemukan tulisan-tulisan lama, peninggalan-peninggalan sejarah itu di batu. Tidak hilang-hilang, tidak terhapus. Padahal sudah puluhan tahun, ratusan tahun, sudah seabad lebih, masih ada tetap tulisan-tulisan yang di batu itu yang diukir oleh orang-orang dahulu. Sekarang masih ada ditemukan di Arab itu prasasti-prasasti yang ditulis oleh sebagian sahabat. Ada Abu Hurairah di daerah Madinah itu, atau di luar kota Madinah itu, di batu-batu. Mereka kadang melewati suatu lembah, mereka tulis nama mereka di situ. Sebagian sahabat itu, ana fulan bin fulan bin fulan. Ada nasihat-nasihat di situ. Diukir di atas batu. Dan ditemukan setelah itu. Diteliti oleh para peneliti. Karena para peneliti bisa meneliti ini, batunya ini, tulisan ini, kira-kira sudah berapa lama dia. Dan dibuat di situ tahunnya juga. Nah, bayangkan sudah 1000 tahun lebih. Tetapi masih tetap ada. Nah, menuntut ilmu di masa muda itu diumpamakan oleh orang-orang arif, oleh orang-orang bijaksana dahulu seperti mengukir di atas batu. Dia akan lengket. Kemudian juga para ulama mengumpamakan membentuk masa orang anak-anak muda itu seperti membentuk ranting. Tetapi ketika sudah tua, susah dibentuk. Sudah menjadi batang pohon, batang kayu, keras. Kita tidak sanggup lagi. Kita paksakan dia apa? Patah. Namun ketika masih kecil, masih muda, ranting itu masih lembut. Bisa dibentuk-bentuk, bisa dibonsai. Mau dibuat seperti apa? Kenapa? Karena dia masih bisa menerima dan mudah untuk menerima serta memahami. Lengket. Maka gunakanlah masa muda itu untuk menuntut ilmu agama sebagaimana pesan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang kelima dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Hasan Al-Basri, salah seorang tokoh tabi'in juga, berguru kepada
sahabat-sahabat. Nah, beliau berkata, memberi nasihat juga kepada para pemuda. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, alaikum bil akhirati fatlubuha. Fakatsiran ra'ayna man talabal akhirah fa adrakaha ma'ad dunya, wa ma ra'ayna ahadan talabad dunya fa adrakal akhirata ma'ad dunya. Allahu akbar. Simak dan dengarkan. Lihat nasihat yang agung ini. Wahai para pemuda, wahai para orang tua, wahai kita semua. Al-Hasan Al-Basri berkata, wahai para pemuda, carilah oleh kalian akhirat. Alaikum bil akhirati fatlubuha. Fakatsiran ra'ayna man talabal akhirata fa adrakaha ma'ad dunya. Sering kami melihat orang-orang yang mencari akhirat, memburu akhirat, mengejar akhirat, akhirnya dia dapatkan akhirat dan sekaligus dunia. Dia dapat akhirat, dia dapat dunia, dia juga dapat. Wa ma ra'ayna ahadan, dan kami tidak pernah melihat seseorang talabat dunia fa adrakal akhirah ma'ad dunia, dan kami tidak dapatkan seseorang yang mencari dunia, mengejar dunia, memburu dunia, lalu dia mendapatkan akhirat bersama dunianya. Mungkin yang didapatkan hanya dunia saja, tapi akhirat lepas dari dia. Subhanallah. Lihat, beliau ingin mengajar kita, memberi nasihat, pengajaran, timbangan hidup sebagai seorang mukmin itu seperti apa. Kita harus paham, harus memiliki timbangan hidup. Hendaklah timbangan hidup kita itu timbangan langit. Kita timbang dengan akhirat, bukan dengan timbangan dunia. Bahkan salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pernah memberi nasihat juga. Jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Kun abna'al akhirati, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi anak dunia, karena anak akan mengikut ibunya. Anak pasti akan mengikut orang tuanya, ibunya. Kalau kalian menjadikan kalian sebagai anak-anak akhirat, kalian akan dapatkan akhirat. Kalian tidak jadikan anak kalian anak-anak dunia, kalian akan mendapatkan dunia dan tidak akan mendapatkan akhirat. Bahkan ada bonus bagi orang-orang yang menjadi anak-anak akhirat, pemuda-pemuda akhirat, orang-orang yang mengejar akhirat. Allah akan berikan bonus, dia juga dapat dunia. Karena rezeki di dunia itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan lari dari Anda. Orang yang mengejar akhirat, pasti dia juga dapat rezeki dia di dunia. Orang yang mengejar dia di dunia, padahal rezekinya juga sudah ada, tapi dia tinggalkan akhirat hanya karena dunia, dia akan kehilangan akhiratnya. Dunia mungkin dapat, mungkin tidak. Karena sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai kehendak manusia. Kaum muslimin dan muslimat, ketika kita memiliki anak, kita ingin mendidik dan mengarahkan dia. Kita ingin membentuk dia. Kemana kita mengarahkannya? Kita ingin dia jadi seperti apa? Lihat wasiat-wasiat para nabi dahulu kepada anak-anak mereka. Seperti Nabi Yakub, ketika dia akan wafat, ajal datang menjemputnya, dia kumpulkan anak-anaknya. Apa pesan dan wasiat dia? Ada dalam surah Al-Baqarah. Bukan dunia yang dia khawatirkan terhadap anak-anaknya, bahwa nanti anaknya miskin susah makan, tidak. Yang dia tanyakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadati nanti sepeninggalku. Itu yang paling penting. Bagaimana anak kita nanti sepeninggal kita? Apakah mereka benar-benar akan beribadah kepada Allah? Apakah mereka benar-benar akan memegang teguh agama ini? Orang tua lah yang akan mengarahkannya. Kalau dia mengajarkan kepada anak-anaknya cinta dunia, lebih mendahulukan dunia, maka tentu dia kelak ke depan juga akan cenderung kepada dunia. Tapi ketika dia diarahkan untuk cinta kepada agama, cinta kepada akhirat,
Adapun dunia dia tetap bisa berusaha, diajarkan untuk mandiri. Maka insya Allah dia mendapatkan akhiratnya, juga mendapatkan dunianya. Sering orang tua menyekolahkan anaknya ke agama, lalu akhirnya dia lihat pelajaran umumnya di sekolah-sekolah agama kurang. Tidak ada les ini, tidak ada les itu dan segala macam. Dia ingin anaknya menjadi juara-juara sains dan segala macam. Bagus, niat itu bagus. Tetapi yang pokok, pondasi yang pertama, jika orang tua tidak bisa menanamkan, mengajarkan kepada anaknya akidah-akidah yang benar, dengan cara yang benar, ibadah-ibadah fardu, maka wajib dia mencarikan pendidikan untuk anaknya, mengajarkan akidah dan ibadah yang benar itu pula. Karena ini tanggung jawab dan kewajiban mereka. Jangan dia mencari dunia dahulu, sementara anaknya belum paham, belum kenal kepada Allah, belum mengenal agamanya, belum mengenal Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 perkara yang akan ditanyakan kelak di alam barzah. Lalu dia sibuk fokus mengajarkan, mencarikan pendidikan dunia untuk anaknya, sementara anaknya belum punya bekal, belum memiliki akidah. Bagaimana anaknya ke depan akan mengarungi kehidupan ini di tengah gelombang syahwat dan syubhat jika dia tidak memiliki akidah yang kokoh? Tidak akan mungkin seorang manusia istiqamah kalau dia tidak punya tauhid, tidak punya akidah. Walaupun dia diajarkan akhlak, diajarkan adab, disuruh rajin puasa sunat, tapi kalau dia tidak paham akidah, tidak paham tauhid, tidak tahu apa itu syirik, maka ke depannya juga dikhawatirkan dia akan tergelincir kepada kesyirikan, atau juga akan tergelincir ke jalan-jalan yang menyimpang dari akidah yang lurus, akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ini yang wajib, yang pertama dan yang paling utama diajarkan kepada generasi kita, kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada diri Imam Al-Hasan Al-Basri itu ada contoh. Dia orang yang mencari akhirat, tetapi Allah anugerahkan juga kepada dia kecukupan dalam dunia. Banyak ulama-ulama itu yang awalnya susah, miskin, setelah karena mereka betul-betul ikhlas, tulus, dan berusaha terus mengejar akhirat, memegang teguh agama, akhirnya Allah lapangkan rezeki mereka. Akhirnya mereka menjadi orang yang berpunya. Buah dari apa? Buah dari mengedepankan, mendahulukan akhirat daripada dunia. Nabi SAW, salah satu doanya, beliau berdoa kepada Allah, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia cita-cita dan pengharapan kami paling besar, dan jangan pula jadikan dunia ini puncak dari ilmu kami. Subhanallah, itu doa beliau. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Pahami ini wahai saudara-saudariku. Kita hidup di dunia ini sementara. Laksana seorang musafir yang dalam perjalanan. Tujuan kita adalah akhirat. Maka wajib kita jadikan cita-cita, tekad kita, pengharapan kita adalah akhirat. Wajib kita jadikan ilmu kita adalah ilmu akhirat yang paling puncaknya, yang paling utamanya, bukan ilmu dunia. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjadikan cita-cita, tekad dan harapannya akhirat, maka Allah satukan hatinya. Dan dunia itu akan datang kepada dia, suka atau tidak suka. Dan barang siapa yang cita-cita, impian dan pengharapannya hanya sebatas dunia, Allah cerai-beraikan hatinya. Pikirannya tercerai-berai, stres, tidak tenang. Dan tidak datang dunia kepada dia kecuali sebatas yang sudah direzekikan oleh Allah saja. Tidak ada plus-plusnya, tidak ada tambahannya. Dan ini adalah makna dari hadis Rasulullah SAW. Lihat diri kita, wahai para pemuda, apa keinginan kita, apa cita-cita, apa impian kita. Jadikan akhirat, surga Allah, ampunan Allah
adalah cita-cita, impian dan harapan kita semua. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wasiat yang terakhir yang keenam, karena tadi kata panitia sampai jam 10, setelah itu tanya jawab. Nasihat yang terakhir dari Uqbah bin Abi Hakim. Ia bercerita, suatu hari kami sedang duduk di majlis Aun bin Abdullah. Fayaqulu lana. Maka beliau berkata kepada kami, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda. Subhanallah. Dari tadi, dari wasiat yang pertama sampai yang keenam ini semuanya mengatakan wahai para pemuda. Dan mereka ulama-ulama, imam-imam salafus saleh. Ini menunjukkan apa? Besarnya perhatian mereka untuk pembinaan para pemuda. Ya, mereka imam-imam itu tentu yang tua-tua, mereka ulama-ulama, kibar, besar. Tapi mereka sangat memperhatikan para pemuda. Nah, ini penting kita, bapak-bapak, pengurus-pengurus yayasan, ya orang-orang yang sudah lama dalam dakwah ini, perhatikan anak-anak muda kita. Ustadz-ustadz, dai-dai. Selalulah dekat bersama mereka, ajak mereka, arahkan mereka, himbau mereka. Lihat ini, suri tauladan kita para ulama-ulama dahulu. Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda. Qad ra'ayna asy-syababa yamutun, fama yuntadharu bil hasadi idza balagal minjalu wa yamussu lihiyatahu. Kata beliau sambil menasihati anak-anak muda itu, wahai para pemuda, kami telah melihat orang anak-anak muda wafat, mati. Fama yuntadharu bil hasadi. Tetapi kami tidak melihat di usia tersebut ada hasil yang mereka petik. Maksud beliau, sambil beliau yamussu lihiyatahu, sambil beliau memegang jenggotnya. Dia menasihati para pemuda itu. Kami sudah melihat para anak-anak muda yang akhirnya meninggalkan dunia ini. Tapi kami tidak melihat mereka mendapatkan hasil atau memetik hasil dari kehidupannya. Maksud dia ingin mengingatkan para pemuda, kalian masa muda ini jangan tertipu. Orang-orang muda juga mati. Jangan mengira yang akan mati itu hanya orang tua. Kami juga sudah melihat orang-orang yang berusia muda meninggalkan dunia ini. Akhirnya menuju akhirat sebelum sempat dia memetik hasil, memanen apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka dambakan. Jangan kalian tertipu wahai para pemuda. Jangan terpedaya oleh masa muda kalian. Jangan mengira saya sekarang baru 18, saya sekarang baru 20, saya sekarang baru 25. Insya Allah saya masih panjang lagi ke depan hidup saya. Tidak ada yang bisa menjamin. Banyak anak-anak muda yang sudah wafat. Lihatlah di masa pandemi sudah 2 tahun ini, berapa banyak kita mendengar berita, cerita anak-anak muda yang akhirnya juga wafat. Sementara orang-orang yang tua masih tetap hidup. Bahkan bayi pun banyak yang wafat. Kematian tidak mengenal usia. Pernah pula para salafus soleh menasihati orang-orang yang sudah berumur. Di antaranya Al-Hasan Al-Basri berkata, kebalikan dari ini. Ya ma'syaras syuyukh, wahai orang-orang tua. Ya ma'syaras syuyukh, ma yuntadharu bizar'i idza balagh. Wahai orang-orang yang tua, ketika tanaman sudah tua, apa yang ditunggu lagi? Qalu, orang-orang tua menjawab, al-hasad. Yang ditunggu adalah masa panen. Qal ya ma'syaras syabab. Lalu dia lanjutkan, wahai para pemuda, inna zar'a, sesungguhnya tumbuh-tumbuhan, tanaman itu, padi itu atau gandum itu, qad tudrikuhu al-aha qabla an yablugh. Terkadang dia mati, terkena penyakit, rusak, terkena hama sebelum dia bisa dipanen. Nasihat untuk orang tua dan orang muda. Apa kata Al-Hasan Al-Basri, wahai orang-orang tua? Tanaman itu, padi misalnya, gandum misalnya, kalau dia sudah tua, apa lagi yang akan dilakukan? Qalu, orang-orang tua menjawab,
tibalah waktunya untuk dipanen. Artinya apa? Sudah dekat masanya untuk mati. Dan tiba saatnya kalian menuai hasil semasa hidup. Dimulai dari semenjak roh dicabut dari jasad, sudah mulai orang itu akan melihat hasil apa yang dia kerjakan selama hidup. Baru mereka yakin. Kemudian beliau pindah menasihati para pemuda. Wahai para pemuda, terkadang tanaman yang sehat, yang gemuk, datang hama, datang penyakit, lalu tidak sempat dia mencapai masa panen, sudah keburu mati. Padahal dia masih muda. Ini juga peringatan untuk kita semuanya. Yang tua, maka jangan lagi tertipu dan terpedaya. Karena sudah tua, sudah tiba saatnya untuk panen. Yang muda, jangan tertipu dan menganggap akan bisa hidup lama. Karena terkadang juga tanaman itu tidak sempat dipanen, dia sudah mati dahulu. Sudah layu, terkena penyakit, terkena hama, dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Ini mengingatkan kita pada sebuah hadis. Hadis ini pesan Rasulullah SAW kepada seorang pemuda yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Lalu Abdullah bin Umar ketika mendapat nasihat dan pesan dari Rasulullah SAW, beliau pun berkata, hasil pemahaman beliau dari wasiat Rasulullah SAW itu, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Kita habis bekerja, pulang dari sekolah, dari kuliah atau dari kantor, apa yang ditunggu? Petang hari. Bahkan orang sering mengabadikan momen-momen matahari terbenam. Ditunggu. Itu ada pelajaran berharga di sana. Idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau sudah petang, jangan lagi tunggu pagi. Orang-orang yang umurnya sudah melebihi 40 berarti sudah petang. Nggak akan bisa lagi menunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Walaupun engkau masih di pagi hari, wahai para pemuda, masih memungkinkan engkau untuk melihat dan menyaksikan matahari terbenam, tapi jangan tunda-tunda, jangan tunggu, manfaatkan. Bisa jadi belum tergelincir matahari, engkau tidak akan bisa lagi menyaksikannya. Jangan menunda-nunda kebaikan. Pergunakan kesempatan selagi kita sanggup dan bisa. Khususnya untuk para pemuda. Maka ini dia nasihat-nasihat dari ulama-ulama salafus saleh yang sangat menyentuh, menggugah, membakar semangat kita. Semoga kita bisa menjadikannya sebagai lentera dalam kehidupan ini, memegang teguhnya, lalu mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Masih ada 25 menit. Tulis pertanyaan, ajukan ke depan bagi akhwat, bagi ikhwan juga boleh tulis dan boleh bertanya langsung. Yang ingin bertanya langsung silahkan angkat tangannya, kemudian ajukan pertanyaan. Ya, dari ya. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Ustadz dari tadi Ustadz menasihati hanya pemuda saja, bagaimana orang tua? Di akhir tadi sudah ada orang tua, Pak. Nah, tadi ada ya orang tua, tadi ada nasihat Hasan Al-Basri, saya ulang lagi. Saya bacakan lagi, ya. Jadi kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Ya ma'syarasy syuyukh, wahai orang-orang tua." Wahai orang-orang tua, kata beliau, apabila tanaman sudah tua, apalagi yang ditunggu? Maka dijawab oleh mereka orang-orang tua, yang ditunggu adalah masa panen. Maksudnya kita-kita yang sudah tua, sudah dekat masa panen, menuai memetik hasil perbuatan kita. Kalau baik yang kita buat selama masa muda, insya Allah baik pula yang kita akan petik di masa tua. Kalau buruk yang kita petik di masa muda, maka na'udzubillah, bisa jadi keburukan pula yang akan dipetik di masa tua. Maka
Harus kita perbaiki diri kita selagi masih ada kesempatan-kesempatan. Ketika kita sudah tua, tidak ada lagi yang ditunggu. Tiba masanya memanen. Ketika masa panen itu tiba, maka seseorang akan dimatikan, diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan dia di masa hidup. Kalau kita biasa sholat, insya Allah mudah-mudahan diwafatkan kita oleh Allah dengan dalam keadaan sholat. Kalau kita biasa membaca Al-Quran, mudah-mudahan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan membaca Al-Quran. Kalau kita biasa ke masjid, mudah-mudahan diwafatkan oleh Allah saat kita di masjid. Kalau kita biasa di majelis ilmu, mudah-mudahan diwafatkan di majelis ilmu. Kalau kita biasa beramal soleh, berbuat baik, apa saja kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan Allah mewafatkan kita di atas kebaikan-kebaikan itu. Itu dia panen. Itu panen sebelum panen di akhirat. Kalau sudah kita mati, habis usia kita, maka yang pertama kita panen adalah saat kita di alam barzah. Orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh, insya Allah dilapangkan kuburannya, diterangkan kuburannya, dijadikan salah satu taman-taman surga. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang banyak maksiat, tidak bertobat di masa hidupnya, orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang fasik, maka di alam barzah disempitkan kuburannya, dijepit oleh tanah-tanah tersebut sampai bersatu tulang belulangnya. Ya, na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, melimpahkan kepada kita husnul khatimah, mengampuni dosa-dosa kita, menjaga kita dari azab kubur, dan juga mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca dahulu pertanyaan di kertas ini. Ustadz, beri suami ana nasihat. Ya. Mudah-mudahan suaminya nggak tahu ya siapa yang bertanya ya. Nanti ditunggu di rumah, nanti dimarahinya pula kan. Jangan dimarahi. Ustadz, beri suami ana nasihat karena suami ana suka pilih-pilih tempat kajian. Padahal kajiannya bermanhaj salaf juga. Suami ana ikut kajian sekarang. Mohon nasihatnya Ustadz. Memilih-milih kajian itu boleh. Ya, kita sesuaikan dengan waktu kita. Kalau ustaz-ustaz kita itu majelis-majelis itu ustaz-ustaz yang mengajarkan yang hak juga, ustaz-ustaz ahlus sunnah wal jamaah yang selalu mengajak kepada kebenaran, kajian banyak, kita bisa pilih waktu dan mana yang rasanya lebih mudah kita pahami, nggak ada masalah. Yang penting jangan fanatik. Ya, yang tidak boleh itu adalah fanatisme, taklid buta. Itu yang nggak boleh. Ada orang dengan penjelasan ustadz ini dia lebih paham, kan begitu. Maka ketika kajian itu dia datang. Kenapa? Karena dia merasa itu lebih paham dia. Ada lagi mungkin sulit dia paham pada ustadz yang lain. Bisa jadi itu. Maka dia agak malas ke situ. Bukan karena benci, tidak. Tapi karena dia ingin ini lebih mudah dia paham. Ya tidak ada masalah. Kan tidak wajib juga harus mengaji kepada ustadz itu. Barang siapa yang mewajibkan itu salah juga. Ya, yang wajib itu adalah mengikuti Al-Quran dan hadis. Tidak boleh mewajibkan kamu harus ngaji sama saya. Kalau nggak ngaji kamu bukan Ahlussunnah wal Jamaah, nggak boleh. Ya. Nah, selama ustadz-ustadz yang kita kenal itu dia bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti salafus saleh, mengajak kepada kebenaran, mengajak untuk mengamalkan Islam, Al-Quran, hadis, petua-petua ulama-ulama, mengikuti imam yang 4 dan ulama-ulama imam-imam yang lainnya, silahkan mengaji mana yang sempat. Kalau bisa semuanya alhamdulillah, lebih bagus lagi. Kalau nggak bisa pilih mana yang sempat. Kalau alasannya itu. Jadi saya nggak tahu alasan suami ibu apa. Tapi kalau alasannya karena wah ini ustadznya lain ini dia syekhnya ini, karena ini syekhnya ini, itu nggak boleh. Ya karena alasan-alasan seperti itu. Kalau guru-guru ustaz-ustaz kita itu adalah para ulama-ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu biasa. Selagi masih dalam ranah ijtihadiyah, masalah-masalah yang dibolehkan seorang ulama berijtihad dan mereka ulama yang layak, pantas untuk berijtihad, lalu terjadi perbedaan pendapat, silahkan, tidak ada masalah.
Dari zaman sahabat dahulu juga sahabat sudah terjadi perbedaan pendapat, berselisih paham dalam berbagai masalah-masalah yang dibolehkan di situ berijtihad tanpa harus fanatik. Karena perkataan ustadz, pendapat ulama itu bukan dalil. Tidak boleh itu dijadikan hujah. Ini loh ustadz ini mengatakan ini, kamu harus ikut. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Selain daripada Nabi dan Rasul, selain daripada Rasulullah SAW, bisa diterima, bisa ditolak pendapatnya. Hanya Nabi saja yang tidak boleh ditolak dan diterima. Kalau pendapat guru kita, ustadz kita, syekh itu sesuai dengan Al-Quran dan hadits, pendapatnya memiliki dalil-dalil yang muktabar, yang bisa dipertanggungjawabkan, silahkan ikuti, tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata memang jelas lemah, menyelisihi pendapat yang lebih kuat, yang dasarnya lebih kuat, tinggalkan pendapat yang lemah itu dengan tetap menghormati, memuliakan ustadz kita itu, syekh kita itu, ulama tersebut, maka kita ikuti. Kita hormati, kita muliakan. Kesalahan tersebut tidak mengurangi kedudukan mereka sebagai seorang ahli ilmu yang berjuang untuk agama ini. Itu biasa. Ya ibu ya, mudah-mudahan suaminya dan ibu juga bisa rajin mengikuti kajian-kajian dengan ustadz siapa saja. Kalau rasanya agak berat kajiannya, bahasanya, setidaknya kalau datang mengharapkan berkahnya ilmu, berkahnya majelis ilmu itu. Karena duduk di majelis ilmu itu paling tidak kita mendapat doa dari malaikat-malaikat, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rahmat, keberkahan dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau bertanya langsung silahkan. Tidak ada, saya baca lagi pertanyaannya. Ustadz mohon nasihatnya untuk anak yang kadang suka futur dalam ibadah. Ya itulah dia, iman itu naik dan turun. Yazid wa yanqus. Memang itulah sesuatu yang manusiawi. Bahkan sahabat juga merasakan itu. Mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami duduk bersamamu, mendengar kata-katamu, nasihat-nasihatmu, kami lupa kepada anak istri kami. Tidak ingat lagi dia, udah akhirat saja. Tapi ketika kami kembali kepada anak istri kami, maka kami sedih. Kami merasa seolah-olah seolah-olah ada yang berkurang. Nah ada lagi sahabat akhirnya karena khawatir nanti anak istrinya, keluarganya itu akan menghalangi dia untuk beribadah, malah ada di antara kaum muslimin itu mengatakan, udahlah saya tidak akan tidur. Sudahlah saya akan sholat dan tidak akan pernah tidur lagi. Saya akan puasa bahkan tidak pernah berbuka. Saya sudah tidak akan mau menikah dengan wanita lagi. Saya akan fokus beribadah kepada Allah. Malah itu menyelisihi sunnah. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Aku, kata Rasulullah, yang paling bertakwa dan takut kepada Allah di antara kalian. Walakinni asum wa uftir, aqumu wa anam, wa atazawwajun nisa. Aku salat dan tidur. Aku berpuasa dan berbuka. Aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka dengan sunnahku bukan termasuk golonganku. Maka ini kehidupan kita. Kadang kita semangat, kadang kita lemah. Tapi yang menjadi masalah, ketika kita menyadari bahwa kita sedang futur, sedang lemah iman kita, lalu kita biarkan, ini yang berbahaya. Harusnya cepat kita perbaiki, kita koreksi, kita obati. Dengan apa? Dengan mencari penawarnya, pergi ke majelis ilmu. Atau kalau kita misalnya futur dalam sholat tahajud, gantikan dengan membaca Al-Quran. Futur dalam membaca Al-Quran, ganti dengan zikir-zikir yang lain. Dengan membaca kitab-kitab ilmu. Dengan mempelajari hadis-hadis. Dengan membaca sirah. Atau dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi seorang mukmin itu kalau futur dia dari satu ibadah, dia akan larikan ke ibadah yang lain. Itu untuk menjaga. Agar jangan sampai betul-betul lemah keimanan itu. Di umur anak yang ke-36 tahun sudah mulai susah anak menghafal Al-Quran. Akhirnya Anda merasakan kan? Mohon beri anak nasihat Ustaz. Anda belum tua, 36 masih muda. Ya, 36 itu masih muda. Bahkan itu masa-masa jayanya pemuda. Dan manusia memahami itu di dunia ini. Maka olahragawan itu, atlet-atlet itu kalau usia itu sudah, itu puncak-puncaknya. Udah itu 36 ke atas, 40 disuruh istirahat pensiun lagi.
karena dianggap sudah tidak muda lagi. Mereka menyadari di situ puncak-puncaknya. Maka wahai saudaraku, jangan cemas, jangan khawatir, jangan merasa saya sudah 36 susah menghafal Al-Quran, tidak. Yang membuat Anda susah itu karena kurang tekad Anda. Anda kurang fokus juga. Sehingga banyak terganggu oleh aktivitas-aktivitas yang lainnya. Ini yang menyebabkan Anda susah menghafal Al-Quran. Kemudian kedua, bisa jadi karena metodenya salah. Anak muda pun, yang masih remaja pun, kalau metode menghafalnya salah juga susah. Nggak hafal-hafal juga. Maka harus berguru. Harus ada guru yang mengajarkan kita cara menghafal Al-Quran yang benar. Agar mudah dan ringan bagi kita untuk menghafal. Saya kenal seorang yang usianya sudah hampir 60 tahun. Dia mulai menghafal Quran itu umur 50-an. Dan sekarang sudah hampir 20 juz dia hafal. Bayangkan. Terus rutin dia menghafal. Dia tidak putus asa. Apakah dia tidak punya pekerjaan? Punya. Dia punya anak-anak. Malah dia perempuan, sudah tua. Punya tanggung jawab di rumahnya. Tapi dia bisa. Karena kesungguhannya. Bahkan dia ikut halakoh tahfidz. Dan dia bisa menghafal sudah hampir 20 juz. Jadi jangan menyerah dan jangan putus asa. Kemudian memperbanyak doa agar bisa bangkit dari kefuturan tersebut. Doa ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik, dan seterusnya. Kemudian memperbanyak doa juga di setiap setelah solat, baca 3 kali Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian juga setelah itu agar kita bisa bangkit lagi, cari teman-teman yang baik, ya, cari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Kemudian jangan tinggalkan majelis ilmu. Ustadz, di kampung saya anak-anak mudanya sangat jarang yang mau sholat berjamaah. Kecenderungan mereka kepada musik dan kesenian. Apa nasihat antum kepada kami yang tinggal di situ? Lakukan pendekatan kepada anak-anak muda itu. Lakukan pendekatan kepada anak-anak muda itu. Kemudian atau buat seperti buletin-buletin yang ringan, selebaran-selebaran, cetak yang bagus. Kemudian bagi-bagikan mereka. Di mana mereka kumpul-kumpul. Kapan mereka kesempatan kumpul-kumpul, datang di situ. Assalamualaikum, bagi-bagi. Biar dibaca dia. Cari masalah akidah dulu. Tulis saja masalah akidah dahulu. Masalah akidah. Misalnya tentang kewajiban bertauhid dan seterusnya. Selembar sehalaman, cetak, pakai kertas yang bagus, mengkilat dan segala macam. Nanti bagi-bagikan. Nah, ayatnya itu Al-Quran supaya nanti khawatir kita kalau dibuang-buang artinya saja. Artinya tulis itu Al-Quran surat sekian-sekian. Karena kalau ayatnya kita khawatir nanti mereka buang ya. Nah, begitu juga hadis dan nasihat ulama. Jadi dia ringan, tidak berat, tidak menjadi beban bagi mereka. Cuma 1 halaman begini aja. Jangan bolak-balik, 1 halaman saja. Cetak. Minggu depan ada lagi, minggu depan ada lagi. Tidak mungkin dia mengusir kita. Sana. Tidak mungkin. Ya bagikan aja. Harus tebal muka kita. Orang tebal muka untuk minta-minta. Orang tebal muka untuk berbuat maksiat. Mengapa kita untuk berbuat baik kita malu pula? Lakukan saja, bagikan. Hadiahkan kepada mereka. Hadiah. Nah, mudah-mudahan lama-lama kan dia mulai paham akidah, terus berseri, terus. Kenapa akidah dahulu? Karena penting. Dia akidah itu yang paling penting. Dia pondasinya. Kalau dia paham akidah, mulai nanti tumbuh dia cinta. Lambat laun karena Anda sering membagi-bagikan hadiah, nanti sambil memberi hadiah, nggak apa-apa beli nasi bungkus kan? Bagi-bagikan ke dia. Nasi bungkus ada, saya lagi ada rezeki sekarang ini, makan. Sambil makan dia bagi-bagikan itu. Itu boleh, itu ta'lif, dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah itu dahulu berdakwah dia untuk tokoh-tokoh yang orang-orang yang masih kafir, agar mereka itu tertarik, mereka bagi, berinfak sebanyak-banyaknya harta. Sampai sempat sahabat Muhajir Ansar cemburu. Karena Rasulullah setelah Fathu Makkah itu memberi harta yang banyak kepada tokoh-tokoh musyrikin agar mereka masuk Islam. Jadi mereka berkecil hati, kenapa sahabat Ansor tidak dikasih? Sampai Rasulullah SAW katakan kepada sahabat, mereka pergi dengan harta-harta dan kalian pergi dengan membawa Rasulullah SAW. Sampai akhirnya orang-orang itu masuk Islam dan mengajak orang lain, ayo kalian masuk Islam, beriman mengikuti Muhammad, orang yang sangat dermawan. Kalau memberi itu tidak takut miskin, karena banyak dia memberi. Awalnya mereka masuk Islam mungkin karena harta.
Setelah itu dia belajar. Akhirnya menjadi kuat dan kokoh. Jadi banyak cara, mungkin kalau kalian ajak ngaji ke masjid, dia nggak datang kan? Ngapain ke masjid? Nggak mau dia. Mungkin seperti itu cara. Kalau seandainya kan dikasih nasi bungkus kan makan, mereka itu berhenti musiknya lagi kan? Berhenti gitarnya, berhenti main domino apa segala macam. Duduk situ sebentar, bincang-bincang, kenalan apa dan segala macam. Seperti itu. Nah, dan kalau antum berani juga, sambil ke masjid ajak mereka. Mampir aja, assalamualaikum, yuk ke masjid dulu. Masjid dulu. Ajak ke masjid. Bagus kok mengajak orang ke masjid. Kalau mereka tidak mau, jangan dipaksakan. Nah, seperti itu ya. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihat ya Ustaz, bagaimana cara kita istiqomah untuk menasihati dan mengajakkan anak-anak dan mengajak anak-anak kita kepada manhaj yang hak ini, karena fitnah HP ini, game dan lain-lain. Ya itu salah Anda, kenapa anak dikasih HP? Ya. Kalau anak Anda kasih HP, bisa mengakses internet. Lalu anaknya masih remaja, Anda katakan jangan main game ya, jangan buka ini, buka itu, lalu Anda tinggal. Itu nggak ada. Itu mustahil. Oleh karena itu para ulama kita memfatwakan kalau orang tua memberikan HP kepada anaknya, wajib orang tuanya memeriksa HP-nya itu. Kalau tidak ada cara lain, anak itu memaksa juga punya HP, dan kita khawatir anak kita tergelincir oleh handphone itu, Anda bisa bisa kita cek dari handphone kita juga, ya. Nah, jadi apa yang dia buka kita bisa tahu. Apa yang dia buka, dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia ada, kita bisa buka juga. Apa itu kita tidak menjaga privasi anak? Nggak ada privasi anak dengan orang tua di usia itu. Anda harus wajib menjaga dia dari api neraka. Kalau tidak bisa, jangan beri anak handphone. Susah lah di zaman sekarang. Anda pemimpin rumah tangga. Kenapa Anda tidak bisa? Anda yang punya anak, nggak bisa pula menasihati anak. Orang tua harus tegas, harus bisa mengarahkan anaknya. Dengan cara memberikan pemahaman yang benar. Di zaman sekarang itu, mungkin tidak bisa, tidak punya HP. Bisa. Karena kami mencoba, saya mencoba. Anak saya tidak ada satupun yang berani megang HP saya. Terletak pun mereka nggak akan berani. Alhamdulillah. Letak aja di meja, tinggal mereka nggak berani. Mau mengotak-atik, mau megang, mereka nggak berani. Nggak pernah saya marah-marahan di sana, nggak pernah saya tempeleng, saya pukul karena dia memegang HP saya. Tapi alhamdulillah, karena kita berikan arahan dan pemahaman. Ya, nah alhamdulillah. Anak kita masih kecil sudah kita bebaskan daripada dia menangis, daripada dia main keluar, berilah HP. Ini bukan cara mendidik yang tepat. Itu bukan cara mendidik yang tepat. Ketika anak sudah bisa menjaga diri dia, dan dia sudah butuh HP itu sesuai dengan kebutuhan di usia dia, dan kita yakin dia sudah mulai dewasa, sudah tahu yang hak dan yang batil, dan dia akan bertanggung jawab terhadap diri dia, silahkan. Tapi kalau masih usia remaja, SMP, SMA, Anda kasih HP, itu sama saja Anda menghancurkan dia, merusak dia. Waktunya habis main game saja. Dan kelak akan dihisap Anda, diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Perhatikan Bapak Ibu, orang tua semuanya. Saya kirim anak saya jauh-jauh ke Arab sana. Dan alhamdulillah tidak minta HP dan tidak megang HP. Tidak ada komunikasi ya. Nanti aja kapan bisa komunikasi. Ditawari HP nggak mau, alhamdulillah. Nggak usah pakai HP nggak apa-apa. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah dia. Kenapa? Karena kita dari kecil sudah membiasakan. Membiasakan apa? Agar dia menjaga diri dia dan agar dia tidak butuh untuk HP saat ini. Sekarang ini orang tua, tahukah orang tua? Banyak di pesantren-pesantren ketika orang tua menjenguk anaknya, lalu bertemu anak itu kan mereka jarang berjumpa ini. Mungkin sekali sebulan, sekali seminggu menjenguk anaknya. Yang pertama dicari anaknya ketika bertemu dengan orang tuanya, minjam HP orang tuanya dan diberi oleh orang tuanya. Sibuklah anaknya main HP di mobil. Padahal dia mau menjenguk anaknya, rupanya HP mau menjenguk anak, bukan orang tua. Padahal itu kesempatan orang tua memberi nasihat, menanyakan gimana pelajaran kamu,
apa masalah di pondok dan bagaimana, nasihati dia, harus sabar, harus begini, bersenang dengan dia. Kesempatan kan jarang jumpa. Malah anak dikasih HP, sibuklah anak itu foto apa. Udah sebulan nggak update status dia kan. Mulai ada. Jadi kadang-kadang heran, anak ini kita pantau-pantau dia di pondok, tapi kok bisa update pula status dia ya. Ternyata dipelajari, rupanya waktu dijenguk orang tuanya dikasih HP sama orang tuanya. Inilah orang tua ini. Tidak bisa bersinergi dengan pesantren dalam mendidik anak-anaknya. Banyak orang tua seperti itu, banyak sekali. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan dan dipantau oleh orang tua. Orang tua yang banyak mengeluhkan masalah anaknya dengan HP adalah karena kelalaian dia. Itu kami dapati, itu karena kelalaian dia terlalu membebaskan anaknya dengan handphone. Bagaimana status hadis tentang nasihat Nabi kepada Abi Dzar? Ya Abi Dzar, sepagi-pagi engkau belajar ayat Allah, baik yang sudah engkau amalkan, belum lebih baik daripada sholat 1000 atau 100 rakaat. Sholat sunat 100 rakaat. Sepagi-pagi engkau belajar satu bab ilmu yang baik sudah engkau amalkan atau belum, maka itu lebih baik daripada sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Saya tidak tahu derajatnya, tetapi tidak diragukan lagi bahwa menuntut ilmu lebih baik, menuntut ilmu agama itu lebih baik daripada sholat sunat. Itu lebih baik daripada sholat sunat. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita juga. Imam Syafi'i itu semalaman dia bisa sibuk dengan ilmu saja. Seperti juga dengan ilmu. Pernah Imam Syafi'i menginap di rumah Imam Ahmad. Jadi murid Imam Ahmad ini penasaran dengan Imam Syafi'i yang sering dipuji-puji oleh ayahnya, Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Syafi'i menginap di rumah Imam Ahmad suatu hari. Lalu dihidangkan makan malam itu. Kemudian disediakan air untuk berwudu, untuk sholat malam. Anaknya Abdullah, anaknya Imam Ahmad ini menunggu Imam Syafi'i, memantau, mendengar. Tidak ada terdengar Imam Syafi'i berwudu. Heran dia. Kok nggak ada terdengar, apa dia tidak sholat tahajud lah Imam Syafi'i ini. Besok subuhnya beliau sholat juga tidak berwudu juga. Maka dia semakin penasaran, kenapa imam yang dipuji-puji oleh ayahnya seperti ini. Lalu ditanyakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya menanyakan kepada Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i malam itu dia sholat subuh itu dengan wudu isya'nya, dan dia tidak tidur semalaman itu karena dia sedang mempelajari satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa. Dia pelajari dan dia simpulkan ilmu-ilmu dari situ. Sibuk dia dengan itu. Sehingga dia tidak tidur dan tidak ada yang membatalkan wudunya. Dan itu lebih baik daripada sholat malam. Kalau seandainya seseorang bisa menggabungkan ilmu dengan sholat sunat, tentu lebih baik lagi. Tetapi tidak diragukan lagi, karena menuntut ilmu agama adalah fardu, adalah wajib. Sementara sholat sunat hukumnya adalah sunnah. Ibadah fardu, menuntut ilmu tentu lebih baik daripada sekedar ibadah-ibadah sunnah. Menuntut ilmu manfaatnya untuk diri kita dan untuk orang lain. Sholat sunat hanya untuk diri kita pribadi saja. Allahu a'lam. Terakhir ini. Sampai usia berapa orang disebut pemuda dalam Islam? Apakah usia 40? 40 masih, 50 tidak lagi ya, tidak pemuda lagi. Itu terlalu pendek jawabannya, kita cari yang lain. Ustadz, gimana caranya menasihati orang tua kita yang masih melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Belajarlah dulu, rajin menuntut ilmu dan berusaha mengamalkan ilmu itu dahulu. Kemudian hiasi diri Anda dengan akhlak. Perbanyak berdoa kepada Allah agar orang tua diberi taufik dan hidayah untuk menuntut ilmu juga. Tidak usah berdebat dengan orang tua. Jangan menggurui orang tua. Mengajak silahkan dengan cara yang baik, tapi jangan mendebat. Jangan menggurui, bagaimanapun dia adalah
orang tua kita. Tunjukkan sajalah ilmu yang sudah Anda pelajari itu membuat Anda semakin berakhlak mulia, semakin berbakti, semakin patuh, semakin tunduk kepada dia. Akhirnya orang tua akan melihat buah dari ilmu itu. Tapi kalau Anda ingin mendakwahi orang tua juga, tapi Anda masih kasar kepada dia, diminta sesuatu kadang masih malas, ya, kadang masih suara lebih besar daripada orang tua, membantah dan segala macam, itu nggak ada gunanya. Bahkan Anda tidak akan berhasil dalam dakwah kepada orang tua, karena orang tua malah akan menjadi antipati. Ternyata anak saya ketika dia rajin belajar ke masjid itu, ke majelis itu, dia sekarang melawan kepada orang tua. Khawatir dia ini pengajian apa yang membuat anak durhaka ini. Maka Anda harus hiasi diri Anda dengan akhlak yang mulia. Semakin Anda mengetahui al-haq, semakin Anda tawadhu, sayang, memuliakan, menghormati orang tua tersebut. Allahu a'lam. Saya tidak mampu untuk menyekolahkan anak saya ke sekolah sunnah karena pendapatan saya 2.500.000. Masya Allah, banyak itu. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apakah saya paksakan untuk sekolah sunnah Ustadz? Karena sekolah sunnah mahal Ustadz. Masih banyak alhamdulillah sekolah-sekolah sunnah yang terjangkau kok. Anda mencarinya sekolah sunnah yang mahal. Ya, jangan cari sekolah sunnah yang murah. Sekolah sunnah itu mahal mungkin sesuai dengan fasilitas dia. Fasilitas dia menuntut biaya operasional yang tinggi juga. Maka harus dinaikkan biayanya. Anda cari yang fasilitasnya juga sederhana. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Masih ada sekolah-sekolah sunnah banyak kok yang masih terjangkau dan tentunya fasilitasnya juga sederhana. Tapi itu susah kali Ustadz, miskin pondoknya dan segala macam. Berarti Anda yang tidak sadar diri. Anda tidak sabar dan tidak ingin berjuang, ingin enak-enak saja. Ya. Bagaimana dahulu para ulama menuntut ilmu? Bagaimana para sahabat-sahabat? Mereka tuh kadang bahkan sampai tidak makan. Mereka bahkan sampai ada yang Imam Ahmad itu sampai membongkar atap rumahnya. Ya, karena susahnya. Oleh karena itu dahulu ada para ulama mengatakan barang siapa yang menuntut ilmu hadis maka dia akan bangkrut. Karena butuh biaya. Mereka harus fokus menuntut ilmu, kemudian butuh biaya. Imam Syafi'i ibunya terpaksa jual rumah untuk membiayai Imam Syafi'i belajar. Jadi nggak ada alasan saya miskin, saya susah dan segala macam. Harus berjuang, harus berusaha. Mana yang kita mampu, lakukan. Mampunya kita cari sekolah-sekolah yang SPP-nya murah, cari sekolah-sekolah yang SPP-nya murah. Insya Allah masih banyak sekolah-sekolah yang bermanhaj salafus saleh, yang bermanhaj al-sunnah wal jamaah, sekolah tahfiz, sekolah lain-lainnya pesantren yang masih terjangkau oleh kita. Dimanapun anak kita belajar, selama Anda mensupport dia, mendukung dia, insya Allah akan berhasil. Saya ingat kami dulu belajar. Saya di awal-awal masuk pesantren dahulu. Tidak ada pesantren yang semewah sekarang itu. Hanya terdiri dari 2 ruangan. Di situ tidur, di situ belajar. Lantai tanah, dibentang karpet plastik. Tidak ada tempat tidur, masing-masing kasur tipis. Tidak ada listrik, masing-masing santri harus punya pelito itu, lampu minyak itu. Itu saja, tidak ada listrik. Lemari tidak punya, susun batu-batu bata, kasih papan, tutup pakai kertas karton. Itulah lemarinya. Makan apa adanya. Tapi alhamdulillah, penuh semangat, orang tua mendukung. Orang tua mendukung, guru-guru mendukung. Tidak ada, aduh kok gini kali lah pondok ini ya, kok susah kali ya. Bayangkan, masih tanah. Kadang kedinginan. Kenapa? Karena lantai tanah dikasih hanya terpal plastik itu saja. Namun tidak menyurutkan ketika itu masa-masa belajar. Maka alhamdulillah yang saya tahu ustaz-ustaz yang di masa itu yang seangkatan dengan kami sekarang menjadi ustaz-ustaz semua. Dan antum-antum kenal mereka semuanya. Menjadi da'i-da'i. Alhamdulillah. Nah jadi jangan menyerah dengan keadaan kita. Ya, Allah menguji kita dan kita harus sabar, berjuang, bertawakal dan selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang besar, ulama-ulama ahli ilmu yang lahir dari kehidupan-kehidupan yang susah. Ya, banyak sekali. Dan tidak harus keberhasilan itu milik orang-orang yang kaya. Kami bukan orang kaya, saya bukan dari orang kaya. Orang tua saya hanya guru SD. Mungkin dulu berapa rupiah lah kehidupannya. Rumah orang tua saya papan. Ya. Bahkan ketika saya harus mondok ke Jawa, orang tua saya tidak bisa mengantar karena tidak ada uang. Saya tidak bisa ditengok-tengok selama 4 tahun karena nggak ada uang untuk menengoknya. Saya nggak bisa pulang juga karena nggak ada uang. Ya harusnya sabar saja di sana. Sudah selesai baru pulang.
Anak antum seminggu baru antum yang nangis. Bagaimana mau berhasil? Baru seminggu 2 minggu dulu udah, Ustadz boleh berkunjung. Ini kenapa tidak bisa ditelepon anak saya? Dulu tidak bisa menelpon lagi. Pulang saya, ibu saya sampai tidak kenal waktu itu. Karena udah dari kecil, pulang-pulang 4 tahun, ya sudah berubah. Tidak pernah komunikasi, tidak ada video call, tidak ada apa-apa. Paling hanya nulis surat saja. Zaman dulu kan nulis surat saja. Nah, itu zaman kami mondok tahun 88. Tahun 88, tahun 89. Ya. Nah, berbeda dengan anak-anak sekarang, kita bersyukur pesantren-pesantrennya sudah bagus, fasilitas sudah layak. Nah, harusnya orang tua harus lebih kuat lagi, lebih sabar lagi. Jangan banyak mengeluh, sedikit-sedikit pesantrennya, sekolahnya yang diprotes. Ini kenapa begini, kenapa begitu dan segala macam. Saya sudah bayar, kok begini dan segala macam. Ini orang-orang tua yang tidak mengajarkan kepada anaknya untuk menghargai ilmu. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.